Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Azrul Sulu dengan NIM 66612400066. Yang terhormat, Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis IFAS, EFAS, kuadran, matrix SWOT, implementasi dan evaluasi dari PT Kereta Api Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PT KAI. Sebelum masuk pada bagian analisis, di sini saya akan menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi perkereta-apian. Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada tahun 1867 pada saat NIS membuka jalur pertama yaitu dari Semarang menuju Temanggung. Setelah kemerdekaan, seluruh perkereta-apian dinasionalisasi dan pada tanggal 28 September 1945 berdirilah DKRAI sebagai cikal bakal PT KAI. Dan kini PT KAI terus bertransformasi melalui modernisasi layanan dan digitalisasi sistem untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagian analisis yang pertama yaitu analisis IFAS PT KAI, yang dimana faktor internal dari KAI sendiri yang pada bagian strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada MAN, yaitu SDM operasional berpengalaman dan terlatih, yaitu dengan bobot 0,18 dengan rating 4 dan skor 0,48, dengan keterangan kompeten dalam menjaga keselamatan perjalanan. Yang kedua ada mesin atau metode, yaitu sistem digital KAI Akses dan e-ticketing modern, yang mana ini berbobot 0,16 dengan rating 4 dengan skor 0,52, yang dimana keterangannya meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan akses layanan. Yang ketiga, ada market atau material, yaitu jaringan rel yang luas di kota-kota besar dengan bobot 0,16, rating 4 dan skor 0,60, dengan keterangan menjadi moda transportasi massal yang stabil. Itu dengan penjelasan strength dapat kita ambil total bobot yaitu 0,50 dan total skor 1,60. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama itu ada di material, yaitu infrastruktur rel tua dan perlu peremajaan dengan bobot 0,17, rating 2 dan skor 0,20, dengan keterangan membatasi kapasitas, kecepatan dan frekuensi kereta. Yang kedua ada market, yaitu sebagai keterbatasan jangkauan ke wilayah tertentu dengan bobot 0,17, rating 2 dan skor 0,20, dengan keterangan banyak daerah yang belum terhubung dengan jaringan KAI. Yang ketiga ada money, yang dimana biaya keperawatan armada dan rel yang sangat besar. Dengan itu mendapatkan bobot 0,16 dengan rating 2 dan skor 0,20, dengan keterangan menekan pendapatan dan anggaran pemeliharaan. Dari total weakness tersebut dapat kita ambil bahwa bobot bertotal 0,50, skor 0,60, dan dapat total dari bobot menjadi 1 dan skor 2,20. Dari analisis IFAS tersebut mendapatkan koordinat X, yaitu strength dikurang dengan weakness, yang dimana strength dengan nilai 1,60 dan weakness 0,60 sama dengan hasil 1. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis EFAS dari PT KAI. Faktor eksternal yang pertama yaitu ada opportunities atau peluang, yang dimana pada aspek politik, program pemerintah mendorong transportasi rendah emisi dengan bobot 0,19, rating 4 dan skor 0,56, dengan keterangan kebijakan yang mendukung moda kereta sebagai solusi. Yang kedua, dari aspek sosial yaitu pertumbuhan wisata domestik meningkatkan mobilitas kereta dengan bobot 0,20, rating 4, skor 0,60, dengan keterangan tren liburan naik, maka rute wisata KAI makin diminati. Yang ketiga yaitu dari aspek teknologi, perkembangan teknologi pembayaran digital dan integrasi tiket dengan bobot 0,19, rating 3, skor 0,36, dengan keterangan potensi integrasi pembayaran KRIS atau multi platform, dengan didapatkan total dari opportunities yaitu 0,58 dan skor 1,52. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yang dimana pada aspek industri meningkatnya jumlah armada bus premium dan travel online dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,24, dengan keterangan pesaing menawarkan fleksibilitas rute dan harga. Itu yang selanjutnya ada dari aspek lingkungan, yang dimana kerentanan rel terhadap bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrim dengan bobot 0,13, rating 2 dan skor 0,22, dengan keterangan mengganggu jadwal dan menimbulkan biaya perbaikan. Yang terakhir itu dari aspek ekonomi, yaitu fluktuasi ekonomi dan inflasi berdampak pada biaya operasional dengan bobot 0,14, rating 2 dan skor 0,22, dengan keterangan biaya listrik, perawatan dan material meningkat. Didapatkan total dari threats yaitu 0 dengan bobot bertotal 0,42 dan skor bertotal 0,68. Jika dijumlahkan semua maka mendapatkan total bobot 1 dan skor 2,20. Berdasarkan analisis EFAS yang sudah dijelaskan, maka mendapat koordinat Y, yaitu opportunity dikurang threat, dengan opportunity berjumlah 1,52 dikurang threat 0,68, dengan hasil positif 0,84. Selanjutnya yaitu ada kuadran strategi. Diketahui IFAS sebesar 1 dan EFAS sebesar 0,84, maka kuadran strateginya berada di kuadran 1 growth. Selanjutnya kita masuk kepada analisis matrix SWOT, yaitu yang pertama ada strategi strength opportunity atau SO, yaitu ekspansi layanan melalui diversifikasi bisnis seperti komuter, logistik, dan wisata untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan bobot 0,25, rating 4 dan skor 1. Selanjutnya strategi weakness opportunity atau WO, yaitu peningkatan kapasitas jalur padat dengan memanfaatkan peluang pembangunan double track dan elektrifikasi dengan didapat bobot 0,25, rating 4 dan skor 1. Selanjutnya ada strategi threat yaitu ST, optimalisasi sumber daya manusia dan digitalisasi seperti sistem digital KAI e-tiket untuk meningkatkan efisiensi beban perawatan. Didapat bobot 0,25, rating
rating 3, dan skor 0,75. Yang terakhir ada strategi weakness street atau WT, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional dengan mengatur prioritas anggaran dan sistem monitoring. Didapatkan bobot 0,25 dengan rating 3 dan skor 0,75. Berdasarkan matriks tersebut didapatkan total dari bobot, yaitu ada 1 dan skor 3,5. Kita masuk pada analisis implementasi, yaitu yang pertama strength opportunity atau SO, yaitu membuka rute kereta wisata ke destinasi populer seperti Bandung atau Yogyakarta, menambah layanan kereta logistik untuk UMKM dan industri daerah, dan yang terakhir ada berkolaborasi dengan hotel, agent tour, dan destinasi wisata untuk paket bundling perjalanan. Penanggung jawabnya itu ada divisi pengembangan bisnis, divisi logistik, dan dinas pariwisata daerah. Selanjutnya implementasi pada weakness opportunity atau WO. Yang pertama ada prioritas double track di wilayah padat mobilitas. Yang kedua elektrifikasi jalur non listrik untuk meningkatkan frekuensi kereta dan ketepatan waktu. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada penataan ulang jadwal operasional ketika proyek berlangsung untuk meminimalkan gangguan layanan. Penanggung jawabnya ada divisi sarana dan prasarana PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Untuk implementasi selanjutnya yaitu ada strength rate atau ST, yaitu yang pertama perluasan sistem tiket digital di seluruh rute dan kelas kereta. Yang kedua ada integrasi aplikasi KAI Akses dengan pembayaran kris atau e-wallet. Yang ketiga ada peningkatan keamanan server dan sistem untuk mencegah kegagalan sistem. Implementasi ini penanggung jawabnya yaitu ada divisi teknologi informasi dari KAI dan divisi sumber daya manusia pelatihan. Selanjutnya ada weakness street atau WT, yaitu yang pertama audit anggaran berkala untuk memastikan pengeluaran sesuai. Yang kedua ada prioritaskan dana untuk hal krusial seperti keamanan, kenyamanan, dan perawatan armada. Yang ketiga yaitu sistem monitoring keuangan digital berbasis real time. Penanggung jawabnya ada divisi keuangan dan anggaran KAI dan divisi pengawasan internal. Untuk analisis yang terakhir yaitu ada the balance scorecard dari PT KAI, yang dimana vision dan strateginya yang pertama yaitu finansial dengan persentase 85% dengan fokus profitabilitas, efisiensi biaya, dan keberlanjutan operasional transportasi kereta api. Yang kedua ada customer dengan persentase 8,88% dengan fokus kepuasan pelanggan dan pengalaman perjalanan. Selanjutnya ada learning dan growth dengan persentase 86% dengan fokus kompetensi SDM, budaya kerja, dan inovasi teknologi. Yang terakhir yaitu ada internal dengan persentase 82% dengan fokus efisiensi operasional kereta, manajemen jaringan, rel, dan kualitas pelayanan internal. Jadi kita sudah masuk pada kesimpulan, yaitu PT KAI menunjukkan peningkatan kinerja melalui berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan kualitas SDM, transformasi digital, modernisasi teknologi, serta perbaikan sistem informasi yang membuat layanan perusahaan semakin responsif dan efisien. Peningkatan ini tercermin dari pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam aspek kenyamanan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses. Sementara proses kerja internal menjadi lebih terstruktur melalui pengembangan kompetensi pegawai. Secara keseluruhan, PT KAI berada dalam kondisi kinerja yang baik dan mampu menjaga daya saingnya dengan terus melakukan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti dan disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.